Halo, ketemu lagi di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Nah, pada hari ini kita kedatangan mobil Honda All New HR-V tipenya RS. Ini mobil dari showroom langsung digarap ya di sini karena audionya ini kurang baik. Nah, kita akan tambahkan di sini speaker depan dengan sistem 3-way. Nanti kita custom pilar di pilar A. Lalu kita tambahkan lagi DSP amplifier, di mana DSP ini sudah built-in power amplifier dengan daya 4x65 watt dan juga sudah bisa Bluetooth player. Jadi kita tetap mempertahankan head unit aslinya, karena head unit aslinya ini sudah ada built-in kamera samping dan kamera belakang. Jadi supaya simple aja, kita menggunakan DSP built-in power amplifier. Lalu kita tambahkan lagi subwoofer 10 inch dengan custom box yang akan kita bikin di sebelah kiri bagian belakang. Dan kita tambahkan lagi power monoblock. Nah, secara detailnya nanti kita lihat proses pemasangannya, termasuk pemasangan peredam pada bagian pintu. Yuk, mari kita simak. Oke guys, buat kalian yang punya mobil Honda HR-V ini, kabin mobil ini sangat bagus untuk dipasang audio ya guys. Dan kalian juga bisa menggunakan spek dengan sistem 2-way ataupun dengan sistem 3-way, tidak akan menghalangi pandangan. Nah, seperti yang dipasang di mobil Honda All New HR-V ini, speaker depannya menggunakan Flux Neo 361 dengan sistem 3-way full pasif. Lalu ada penambahan juga dengan menggunakan subwoofer 10 inch di sini Rockford yang dimana kita upgrade dengan JL Audio nantinya, dan ada speaker koaksial di belakang, power amplifier monoblock dan juga DSPM. Nah, sebelumnya kita simak proses pemasangan peredam yang dimana ini sangat penting ya guys. Mulai dari pintu ya guys. Di sini kita pasang peredamnya. Asli bawaan mobilnya ini sebenarnya sudah ada peredam nih guys. Di bagian plastik pelindung buat tahan airnya, ini ada peredam berupa karet. Kita akan lepas ya. Dan ini kita simak dulu nih speaker standar bawaan mobilnya ini. Sistemnya ini dual con, jadi suaranya nyampur guys, dari suara vokal, bass, treble semua nyampur semua di sini jadi satu. Nah, ini rangkanya juga plastik, magnetnya kecil. Memang kalau magnetnya kecil cenderung bassnya lumayan kencang tapi kasar ya guys, alias dengung. Nah, makanya kita akan upgrade nanti ya. Dan untuk kabelnya juga nanti kita akan upgrade. Nah, ini tampilan standar pintunya seperti ini guys. Jadi sudah ada plastiknya ini yang ada peredam berjenis seperti karet yang dimana kita akan ganti. Nah, untuk mobil Honda ini ada PR-nya nih guys untuk pasang peredam lapisan kedua. Kita harus membersihkan lem asli pabrik bawaan mobilnya ini. Untuk Honda ini lemnya ini memang seperti lem aspal atau apa gitu ya. Jadi bisa beleberan kemana-mana, kita harus bersihkan dulu guys. Sampai benar-benar bersih, jangan ditiban plastiknya, jangan ditiban lemnya karena peredamnya nggak akan bisa nempel. Nah, ini adalah lapisan bagian dalamnya. Jadi kita akan pasang 2 layer di bagian dalam dan di bagian lapisan keduanya guys. Jadi prosesnya kita mulai dulu untuk lapisan pertamanya ini di bagian dalam ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi getaran, dan juga pintunya ini kita mau bikin seperti box guys. Otomatis bassnya akan jauh lebih kencang dibandingkan tidak menggunakan peredam. Hasilnya seperti ini dengan menggunakan peredam ground zero dengan tebalnya 1,7 mili. Bahannya aluminium putih rubber dan ini tidak mengandung racun. Untuk pemasangannya sendiri kita menggunakan alat roll yang khusus peredam sehingga dapat peredamnya ini menempel dengan sempurna di bagian bodinya, dan juga ini bagian tulangnya kita peredamin semua mulai dari bawah sampai ke bagian paling atas. Dan kalau kalian mau lihat prosesnya seperti ini guys, kita menggunakan alat rollnya ini keluaran dari Silent Code, jadi made in Eropa. Nah, untuk lapisan keduanya juga kita pasang ya. Jadi untuk mobil Honda HR-V ini kita pasang di pintu depan dan di pintu tengah yang ada speakernya aja. Tapi ya lebih baik untuk pemasangan peredam full ya, dari lantai, plafon akan lebih sempurna lagi guys. Kabinnya juga akan terasa lebih kedap. Nah, ini proses pemasangan peredamnya ini. Untuk bagian kancingnya kita bolongin ya sesuai ukuran lubangnya, jadi rapi banget guys untuk pemasangan peredamnya. Lalu untuk pemasangan speaker pintu tengah ini dengan menggunakan Morel Tempo Ultra dengan sistem koaksial 2-way dengan mountingnya khusus Honda, jadi tidak ada dibobok atau dibor. Untuk speaker depannya ini menggunakan Flux Neo dengan ukuran mid bass 6,5 inch. Bahannya terbuat dari press paper cone dan steel basket, dan juga menggunakan mounting plug and play Honda. Ini pas banget ya di posisi original pada pintu mobil Honda All New HR-V ini guys. Selanjutnya kita lihat proses
angle daripada tweeter dan midrange-nya. Sebelumnya kita cetak dulu ya pilar A-nya ini, jadi kita tidak merusak aslinya. Setelah itu kita buat ring untuk midrange-nya ini dengan menggunakan kayu dari bahan MDF berwarna hijau ya guys. Jadi ini lebih padat kayu MDF-nya. Untuk tweeternya juga sama, kita menggunakan ringnya juga. Jadi kita pastikan posisi midrange-nya ini kokoh ya, karena akan mempengaruhi suara apabila mounting midrange ini tidak kokoh dan tidak sempurna. Nah setelah itu kita ukur juga ya untuk ukuran kayunya sesuai dengan ukuran midrange-nya, yang dimana ukuran midrange ini adalah 3 inch. Dan untuk tweeter yang ukuran 1 inch ini kita tempatkan sedekat mungkin dengan midrange supaya hasil suaranya lebih bagus lagi guys. Dan ini hasil mentahnya setelah kita cetak pilar A original bawaan mobilnya, lalu kita bentuk dan kita arahkan juga sesuai dengan posisi duduk pengemudi ya guys. Dari posisi tinggi orangnya sampai posisi duduk maju mundurnya kita sesuaikan. Setelah itu kita mal lagi ulang sampai benar-benar presisi, dan kita pastikan juga tidak blind spot ya, tidak menghalangi dengan posisi tweeter ini. Setelah itu kita menggunakan baut, juga baut L, bukan baut biasa aja ya guys. Jadi untuk pengunciannya ini lebih kuat lagi ya guys. Nah setelah kita lihat sudah presisi, angle-nya sudah benar, kita QC dulu sebelum kita bungkus nih guys. Jadi ini kita kasih grill juga, yang dimana ada additional tambahan lagi. Setelah itu kita baru bungkus dengan bahan vinil yang menggunakan MBTech, dan sebisa mungkin kita cari bahan yang sesuai dengan asli bawaan mobilnya ini. Dan di sini warna yang kita gunakan adalah hitam sesuai dengan asli bawaan mobil Honda HR-V ini. Jadi inilah tampilan dari midrange dengan ukuran 3 inch Flux Neo 361 dengan tweeter ukuran 1 inch. Bahannya adalah terbuat dari tekstil dome. Karakter speaker entry level Flux ini terbilang ya lumayan detail juga untuk tweeternya, dan midrange-nya lumayan cukup tebal juga. Nanti kita dengar aja hasil suaranya. Nah, sekarang kita mau bahas untuk instalasi kabelnya. Di sini untuk kabel high level input dari head unit ke prosesor menggunakan Flux Alto dengan ukuran 16 AWG, bahannya terbuat dari copper. Jadi kita ini solder satu persatu semua kabelnya, dan kita pastikan setelah itu kita lindungi dengan menggunakan head shrink atau yang bisa disebut solasi bakar. Nah, timahnya ini juga kita solder ya ke semua kabelnya, keseluruhan kabelnya termasuk ke terminal kabel speaker. Nah, ini adalah proses pemasangan power amplifier dan juga DSP-M-nya di bawah jok. Jadi kabelnya ini semua kita solder terlebih dahulu ya sebelum dipasangkan ke power amplifier, supaya serabutnya ini tidak copot atau tidak lepas, karena akan mengurangi efek daripada besaran kabel AWG-nya itu. Nah, ini adalah posisi DSP-M Gorhon GDT42, 6 channel DSP, sudah built-in power amplifier 4 channel untuk mendrive speaker depan dan speaker belakang. Lalu ada power monoblock Crescendo Revolution A1 untuk mendrive subwoofernya. Untuk kabel-kabelnya ini menggunakan seri Flux Auto dari kabel speaker dan juga kabel RCA. Penempatan di bawah jok ini tidak mengganggu ya guys, jadi aman banget buat yang duduk belakang. Untuk kakinya bisa masuk ke bawah jok, karena ukuran amplifier ini sangat kecil sekali, dan juga DSP-M-nya juga ukurannya sangat kecil. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan pembuatan box subwoofer sudut di sebelah kiri, yang dimana kita harus ngemal dulu untuk cetakan subwoofernya guys. Dan kita pastikan untuk pembuatan box subwoofernya ini menggunakan full MDF dengan ketebalan 18 mili, hanya minim saja yang digunakan dengan menggunakan fiber, karena dengan menggunakan box model MDF seperti ini yang warna hijau ini akan bassnya lebih jauh lebih deep dan juga lebih berisi guys dibandingkan dengan box menggunakan fiber. Nah, ini boxnya masih mentah ya, kita masih proses cek juga ada box yang nggak seal, karena kalau nggak seal itu hasil bassnya akan jauh berbeda. Dengan posisinya di sudut sebelah kiri ini ada bagian space yang kosong, kita manfaatin jadi tidak mengganggu volume bagasi, dan juga termasuk ban serep juga aman ya guys. Jadi penempatan box subwoofer ini maksimal di ukuran 10 inch ya guys, dan di sini kita menggunakan JL Audio produk dari Amerika dengan menggunakan 10 inch W1 versi 3.
Dan kita tambahkan lagi dengan custom grill sesuai dengan bentuknya. Nah, kalau kalian mau lihat hasilnya seperti ini guys. Bagasi masih terasa lapang karena kita hanya memanfaatkan sudut sebelah kiri aja. Kita bungkus dengan menggunakan bahan vinil. Untuk ukuran box subwoofernya juga kecil, tapi kita tambahkan treatment dengan menggunakan rock wool supaya bassnya lebih empuk ya guys. Oke, selain audio, di sini kita lihat karpet asli bawaan mobil Honda HR-V ini bahannya budru, gampang kotor, dan juga susah dibersihkan. Ini kita ganti dengan menggunakan karpet trapo. Dan ini adalah karpet ramah lingkungan karena terbuat dari 68% bahan daur ulang EVA Foam Premium. Untuk desainnya juga mewah, presisi juga, dan di bagian belakang karpetnya ini disertakan velcro supaya karpetnya ini tidak bergeser, tidak berbau, dan aman buat keluarga. Dan kita pasang juga di VR70 My tipenya A500S. Untuk resolusi gambarnya 2,7K, untuk resolusi kameranya 5 megapiksel, Super Night Vision, dan ini adalah penempatan untuk kamera belakangnya. Jadi kita beli yang S ini adalah dual kamera. Untuk melihat hasil rekamannya, kalian bisa langsung lihat di layar dengan ukuran 2 inch ini, atau kalian juga bisa lihat melalui smartphone Anda, bisa dengan Android, ataupun juga bisa dengan iPhone. Jadi di VR ini berfungsi untuk keselamatan pada saat kita berkendara atau juga bisa merekam pada saat kita kegiatan touring bersama klub. Nah, sekarang kita simak yuk hasil suara audio mobil ini.